Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Pagi Tuhan, terbitan BPK Gunung Mulia. Sambil melamun, seorang petani menyusuri jalan setapak di hutan. Tiba-tiba seekor harimau melompat dan mengaum dengan ganas di depan dia. Si petani terkulai lemas dan ia berpikir, mati aku dimakan harimau lapar ini. Tetapi aneh, harimau itu tidak langsung menerkam. Sambil menelan air liur, harimau itu duduk lalu melipat kedua tangannya dan memejamkan matanya. Petani yang ketakutan itu bertanya dengan heran, "Apa yang kamu perbuat?" Harimau itu menjawab, "Saya berdoa sebelum makan." Kalau seekor harimau berdoa sebelum makan, apalagi kita? Doa sebelum makan sudah memudaya bagi orang Kristen. Orang cukup menundukkan kepala dan mengucapkan 2 atau 3 kalimat, maka bereslah doa itu. Mudah sekali. Betulkah itu mudah? Sebenarnya tidak. Bahkan mungkin doa makan adalah yang paling sulit, karena pengakuan bahwa makanan adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri, mengandung banyak arti dan konsekuensi. Pertama, pengakuan itu berarti bahwa kita sadar apa tujuan makan. Makan bukan bertujuan untuk kenyang sekenyang-kenyangnya. Tuhan memungkinkan kita makan demi kesehatan. Tetapi banyak orang justru karena makan menjadi tidak sehat, yaitu menjadi terlalu gemuk, darah tinggi, diabetes, dan kolesterol naik. Berdoa sebelum makan berarti tahu diri untuk makan sewajarnya. Kedua, pengakuan itu berarti sadar bahwa semua bahan makanan berasal dari bumi milik Tuhan. Butir nasi di piring kita menjadi riwayat panjang selama sekian bulan. Disemai, ditanam, dipelihara, dituai, ditumbuk, dan seterusnya oleh banyak tangan dan tenaga. Sayuran dan lauk pauk adalah karya yang rumit dan menakjubkan dari tangan pencipta yang tidak dapat ditandingi manusia. Secanggih-canggihnya kemajuan teknologi, manusia tidak mampu membuat satu helai daun kangkung sekalipun. Berdoa sebelum makan berarti menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya sehingga tidak ada yang terbuang. Ketiga, pengakuan itu berarti keprihatinan bahwa semua orang perlu makan. Tuhan menumbuhkan makanan untuk semua orang. Tetapi dalam hal ini terjadi banyak kepincangan. Di satu piring ada begitu banyak makanan sehingga tersisa dan terbuang. Padahal di piring yang lain makanan yang sedikit pun masih harus dibagi untuk sekian mulut. Ada orang yang sakit perut karena makan terlalu banyak, sedangkan orang lain sakit perut karena makan terlalu sedikit. Sebuah kartun di Christian Aid memuat sebuah gambar batu nisan yang bersebelahan, masing-masing dengan tulisan berpantun. Di nisan yang satu tertulis, "Disinilah letak tubuh Pete yang meninggal karena terlalu banyak menanam gandum." Di sebelahnya letak tubuh Akaria
yang meninggal karena kekurangan gandum. Berdoa sebelum makan berarti tahu berbagi. Jadi, berdoa sebelum makan yang tampaknya mudah ternyata mengandung konsekuensi yang dalam. Justru di meja makan, hati nurani kita patut terusik oleh firman yang mengatakan, jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Di meja makan, rasa syukur kepada Tuhan perlu diikuti rasa iba hati kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang juga memerlukan makanan. Di sini, iba bukan berarti sekadar rasa kasihan, melainkan terutama rasa solider. Su Hoki, tokoh kami angkatan 66, menilai rasa iba hati sebagai kedalaman arti manusia. Dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran, ia berkata, bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Tanpa itu semua kita tidak lebih dari benda. Berdoa di meja makan menjadi tidak mudah kalau kita jujur dan bertanya kepada diri sendiri, apa arti makan dan apa arti hidup? Sebab manakah yang sebenarnya kita lakukan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pembelajaran apa arti makan dan apa arti hidup. Amin. Though my hair is white as snow, Jesus loves me, this I know. And though my eyes are growing dim, I will always look to Him. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I'm getting older, this I know, and my steps are getting slow. But He takes me by the hand and leads me to the promised land. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. They say my memory's not as good as it was in my boyhood, but I won't let them put me down. I'll sing this song all over town. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.